Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Miss? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk disimak ya penjelasan dari Miss. Peringatan Hari Menanam Pohon Nasional. Bisa kalian lihat di situ ada gambar orang-orang yang sedang menanam pohon. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan pohon dan hutan juga, serta sedianya usaha reboisasi bisa menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, jika pohon-pohon yang ada di hutan atau di mana-mana ditebang, maka akan mengakibatkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sebaiknya jika sudah menebang, maka harus dilakukannya reboisasi. Pakar lingkungan Universitas Indonesia Muhammad Hasrul Thoyib mengatakan, peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada 28 November 2015 itu adalah peringatan Hari Menanam Pohon Nasional. Penting dilaksanakan karena untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pohon. Jadi pohon di bumi kita ini itu penting untuk menyerap oksigen, untuk mengurangi adanya bencana seperti banjir dan juga tanah longsor, dan membuat bumi juga menjadi sehat karena bisa diresap oleh pohon. Nah, bisa kalian lihat selanjutnya ada gambar orang-orang yang sedang bermusyawarah dalam melakukan suatu keputusan. Di situ ada orang-orang yang ada di perumahan Sukamakmur yang sering terjadi pencurian. Akibatnya warga menjadi resah. Mereka mengusulkan diadakan tenaga keamanan yang menjaga perumahan Sukamakmur selama 24 jam. Nah, dari musyawarah tersebut, maka Pak Maman itu menampung semua pendapat dari warganya. Setelah dimusyawarah, akhirnya diambil keputusan tenaga keamanan, yaitu diambil oleh warganya sendiri. Seperti itu ya. Jadi bisa kalian lihat dan bisa kalian baca di halaman 23 untuk lebih jelasnya. Selanjutnya ada mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan usaha dan ekonomi di sini Miss paparkan ada 3, yaitu ada pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pertanian apa ya Miss? Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Pertanian menghasilkan bahan makanan untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi. Jenis makanan pokok dari hasil pertanian yaitu makanan seperti beras, jagung, ubi, ketela. Itu adalah makanan pokok bagi manusia. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya itu adalah beras dan umbi-umbian. Kemudian ada jenis sayuran dari hasil pertanian, yaitu ada kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain. Dan untuk jenis buahnya yaitu semangka, melon, dan nanas, dan lain-lain. Yang kedua, jenis usahanya yaitu perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau. Misalnya, sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau itu usahanya jenis dan usahanya itu seperti kolam, empang, atau tambak. Bermacam-macam ikan dipelihara seperti lele, belut, ikan gurame, nila, dan ikan mas. Itu adalah jenis usaha yang kedua. Jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu ada perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam di perdagangan misalnya hewan, tumbuhan, dan sumber energi, sumber daya berupa bahan baku dan barang jadi, sumber daya alam diperdagangkan masyarakat misalnya di warung, toko, atau pasar. Itu adalah
jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi serta hasilnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.